melakukan doa bersama agar jalannya pertandingan berada dalam keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur nuhun atas sahabat. Ya, sebentar lagi kita akan segera menyaksikan kick off babak kedua antara kesebelasan Gares berhadapan dengan Cijau. Kembali saya akan mencoba melaporkan jalannya pertandingan. Mitra pencinta olahraga yang berbidia ini kick off babak kedua. Baru saja dilepaskan oleh seorang Demical Lebos nampaknya berpunggung 8 ini dari kesebelasan Cijau, yang mana Demi kemarin menggemburkan nama baik ke Sendang Ratu di kancah Kabupaten Lebak bahkan di Provinsi Banten, yaitu sebagai juara ketiga atletik diselenggarakan oleh Provinsi Banten. Nampaknya Demi putra dari Sendang Ratu ini yang duduk di bangku SMA 4 Penggarangan mampu membawa nama baik Sendang Ratu dan juga Kabupaten Lebak. Bahkan Demi sudah bermain dengan Gonzales di lapangan Stadion Bung Karno di Jakarta sana dengan memiliki skill yang cukup baik. Demi ini nomor 8 dan juga begitu Gares, yaitu ada Sornen, yang mana Sornen kemarin memperkuat tim dari Tenggerang Raya FC. Nampaknya kali ini harus balik kembali ke Gares FC untuk memperkuat tim kesayangannya. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Baru saja si akan nomor punggung 6 yaitu Dami. Kembali kali ini sang kapten angkat sejak sejenak tadi dari Cijau nomor 4 Endang keluar bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam atau tendangan sudut. Saya tidak bisa melaporkan karena terhalang oleh jubelnya manusia pada sore hari ini menyaksikan di Gema final. Tendangan sudut saja nampaknya yang pertama kali di babak kedua di jantung pertahanan Cijau untuk kesebelasan Gares. Kita saksikan apakah mampu oleh tendangan sudut anak-anak Gares menambah keunggulannya. Panjang gol. Ilham lagi saja tadi sedikit. Namun sayang sih tendangan pole atau dari Bandung tadi dari seorang Beda tadi masih melebar di atas sektor sebelah kanan penjaga gawang. Penyelamatan yang cukup gemilang tadi saya lihat oleh nomor 6 dari Sada Cijau, yaitu seorang Dani tadi mencoba menyelamatkan gawang yang dijaga ketat oleh seorang Kurli. Kembali tendangan sudut yang kedua kali di babak kedua terjadi di jantung pertahanan Cijau. Saksikan saya akan saja bagus bola datangnya. Ada siapakah di sana? Tandukan seorang Sarnan kali ini harus melebar di sektor sebelah kiri penjaga gawang seorang Kurli, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Cijau. Cijau kali ini mencoba akan Dani melakukan tendangan gawang sektor tengah yang dituju, namun dapat ditanduk kembali oleh seorang Asep. Sarnen kali ini kerjasama dengan Ijus berbahaya, namun dapat dicuri kembali oleh nomor 99 dari Cijau. Karena nampaknya Darmo mencoba angkat umpan melebar sektor kanan yang dituju, ada di sana nomor 9, namun dibayang-bayangi ketat oleh seorang Jendol. Kembali kali ini nomor 9 dari Cijau berbahaya, seorang ada. Nampaknya ada cukup kewalahan untuk melewati pertahanan belakang seorang Happy. Dan saja tadi seorang Otan tanduk sejenak atau Happy, namun untuk hampir berbahaya tadi tandukan seorang Happy. Untung saja masih melebar. Penjaga gawang seorang Sandi hanya menghasilkan tendangan sudut saja kasar hari ini di jantung pertahanan kesebelasan Gares untuk Cijau. Beberapa pemain depan Cijau pun berada di area kotak penalti di jantung pertahanan Gares. Mitra pencinta olahraga, siapakah di sana yang akan mengeksekusi tendangan sudut? Penonton yang duduk mendorong tuhan gawang agar geser. Ini sangat berbahaya serangan demi serangan dari kedua tim. Untuk itu yang terlalu dekat dengan tiang gawang agar geser itu dari sebelah timur bapak yang menyetan belang-belang berbahaya kali ini. Tandukan dari seorang Demical Lebos nomor 8 dari Cijau nampaknya masih tinggi di atas Mister Gawang. Bukan unsur membahayakan bagi seorang Sandi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Gares FC. Bertunggung 3 nampaknya kali ini tuding berbahaya. Apa yang terjadi mitra pencinta olahraga? Salah seorang pemain dari Gares meringik mencoba melakukan kesakitan tadi berbahaya. Silakan tim medis agar segera masuk kepada menjemput pemain yang terjatuh. Siapakah di sana? Salah seorang dari Gares. Ada yang meringik kesakitan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau bisa bangun kembali dan bisa melanjutkan pertandingan untuk mempertahankan tim kesayangannya.
ditanduk keluar nampaknya. Ya kepada pemimpin pertandingan atau ofisial dari Gares agar menandu para pemain yang jatuh tadi, kita doakan bersama mudah-mudahan silakan bisa sembuh kembali dan bisa melanjutkan pertandingan untuk mempertahankan tim kesayangannya. Pemain itu masuk saja ya. Ya, nomor punggung 10 dari Gares masuk saja. Untuk pertandingan kita lanjut. Walaupun ada yang sakit, kita percayakan kepada tim medis. Dan penonton jangan sampai mendekati orang yang sakit, takut gerah. Berbahaya kali ini Mitra Pencinta Olahraga. Namun tandukan dari pemain depan Cijo tadi masih melebar. Di sektor sebelah kiri penjaga gawang seorang Sandi Gunawan nampaknya dari kesebelasan Gares. Hanya menghasilkan tendangan. Gawang saja untuk kesebelasan Gares. Kami lihat seorang Dede akan coba langsung mengeksekusi tendangan gawang. Panjang bola datangnya melebar nomor punggung 11 yang dituju. Namun dapat dicuri kembali oleh pertahanan belakang dari Cijo. Cijo kali ini datang kembali serangan dari Gares. Dapat dipatahkan kembali nampaknya oleh kesebelasan Cijo. Dibiarkan saja Sandi keluar dari sarangnya nampaknya panitia cukup menghibur kita semua pertandingan sore ini. Baik dari Gares maupun dari Cijo. Lemparan ke dalam Cijo panjang bola datangnya gantung ke area kotak penalti. Namun masih dapat ditanduk oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Gares. Sehingga bola keluar kembali hanya menghasilkan tendangan sudut saja. Yang kesekian kalinya di babak kedua. Penonton agar geser dari garis lem jangan sampai mengganggu lagi. Berbahaya! Tendangan sudut yang keras tadi dilepaskan oleh siapakah di sana nomor punggung 7 nampaknya. Seorang Kemong nampaknya kali ini. Udin kerjasama. Ijus masih Ijus. Udin kembali Kemong kembali nomor punggung 7 Kemong. Dibayang-bayangi ketat seorang Ijus oleh Kemong. Ada yang terjatuh kembali nampaknya. Salah seorang pemain dari Gares siapakah di sana kami tidak bisa menyebutkan namanya karena terhalang dengan jubelan manusia pada sore hari ini untuk menyaksikan di final antara kesebelasan Gares dengan Cijo FC. Kembali kali ini salah seorang pemain dari Gares harus terjatuh meringi kesakitan, mendapatkan perawatan pada sore hari ini. Kata. Nampaknya seorang Happy kali ini harus terjatuh meringi kesakitan dan mendapatkan perawatan di luar lapang dari tim medis. Replay atau apa? Replay aja, replay. Ya, atau apa? Keputusan wasit kita harus hargai apapun keputusannya. Lemparan ke dalam saja yang terjadi untuk kesebelasan Cijo FC dan Happy juga sudah bisa bangun kembali. Setelah tadi mendapatkan perawatan di pinggir lapang, nampaknya Happy sudah bisa memperkuat tim kesayangannya. Kali ini berbahaya serangan dibangun oleh kesebelasan Cijo. Datang kembali namun dapat dicuri kembali. Oh, Dami Kelapa. Nampaknya tendangan jarak jauh dilepaskan oleh seorang Dani nomor punggung 6. Pemain pertahanan belakang dari Cijo. Mencoba tadi memanfaatkan bola liar di tengah lapangan. Sehingga Dani nanti saja kalau mau nyawer nanti saja ya karena waktu tersita. Boleh saja datang ke sini yang mau nyawer serahkan kepada saya jangan kepada pemain. Karena saya tidak ada yang menyawer. Ya baik kali ini mitra pencinta olahraga nampaknya Dani tadi mampu merobek-robek kantung pertahanan dari kesebelasan Gares yang dijaga
terjaga ketat oleh seorang Sandi sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1 untuk Garas dan 1 untuk Cijo FC. Kali ini tendangan gawang saja terjadi untuk kesebelasan Garas, angkat saja Sandi. Kembali berbahaya kembali ini menjadi kerebutan. Angkat saja sepertengahan yang dituju dari pemilik gawang. Ayo berinya pelanggan. Berbahaya kali ini Tudin, serangan dibangun, angkat saja Tudin. Handsball mau disukai handsball nampaknya tadi salah seorang pemain dari kesebelasan Hijau FC. Iya, salah seorang pemain dari Hijau harus dikasih hadiah oleh pemimpin pertandingan kartu kuning. Tenang saja penonton, silakan Anda boleh berteriak-teriak di pinggir lapangan, asal jangan sampai memasuki lapangan. Berbahaya kali ini serangan dibangun oleh anak-anak Garas. Mungkin kembali datang Sijo, mencoba memanfaatkan roster lapangan. Kembali bersama dengan nomor 7, angkat saja sejenak, berbahaya. Sehingga Sandi harus keluar dari sarangnya. Menjaga gawang dari kesebelasan Garas. Angkat saja sejenak, melebar kali ini. Sektor kiri yang dituju, meliuk-liuk dibayang-bayangi ketat oleh seorang nomor punggung 2. Angkat saja sejenak tadi. Kembali serangan dibangun oleh Cijo, menjadi perebutan di sektor tengah, dapat dipatahkan kembali oleh seorang Happy. Pertahanan belakang dari kesebelasan Garas itu penonton agar geser. Tudin berbahaya kali ini Tudin, namun seorang Tudin harus dikawal ketat oleh seorang Happy. Kembali peluang bola kali ini, apa yang terjadi? Keluar kembali bola, penonton geser, jangan memperkecil lapang karena kasihan terhadap pemain. Lajunya perluasan mereka harus terhenti oleh lapisan penonton. Berbahaya kalau melebar ke dalam. Namun untung saja tadi ada seorang umpan yang mencoba menyelamatkan. Kembali datang, namun dapat dicuri kembali penyelamatan yang sangat gemilang dari seorang Sandi Gunawan, penjaga gawang. Kembali mitra peserta olahraga, panjang bola datangnya ke arah kotak, ada seorang Sarmen. Namun seorang Sarmen harus dikawal ketat nampaknya oleh pertahanan belakang dari kesebelasan Cijau, sehingga keluar dari sarang seorang kuning sebagai penjaga gawang. Mitra pencinta olahraga, jalannya pertandingan ini diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Sindang Ratu dan juga didukung oleh Dewan Provinsi Banten. Nampaknya ada Hidayat. Kembali sangat diangkat saja sejenak, melebar sektor tengah yang dituju Garas. Kembali mencoba ingin mengangkat saja sejenak Ilham. Happy yang dituju nomor punggung 11 nampaknya. Kembali kali melemparan ke dalam, panjang bola datangnya namun dapat ditanduk kembali oleh pertahanan belakang dari Cijau. Lepas ke belakang kali ini Garas, masih Cijau. Tudin kembali mencoba menggiringkan lewat limit sektor kiri. Tudin melewati dua pemain, masih Tudin berbahaya. Tudin sangat mengejar nampaknya pertahanan belakang, namun bukan unsur yang membahayakan bagi seorang umpan. Datang kembali Sarmen. Bebe kali ini masih Bebe, angkat satu Bebe, masih Bebe, angkat langsung ke Bebe. Dimasukkan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada manajer pelatih dari Garas, seorang Abetis nampaknya, yang sudah menarik seorang Budi yang berjibaku tadi di hari babak pertama sampai sekarang, dan sudah memasukkan nampaknya seorang Iin, yang mana Iin sudah malang melintang ke dunia olahraga. Kali ini baru saja sentuhan pertama dari seorang Iin. Namun dikawal ketat oleh seorang Budi. Tudin maksud kami, penguasaan Tudin tadi harus terhentikan oleh seorang Iin, pemain yang baru masuk dari bangku cadangan dari kesebelasan Garas. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam saja nampaknya untuk kesebelasan Garas atau Cijau. Garas maksud kami, panjang bola datangnya. Dede yang dituju dari angkat saja sana, dan juga ada Sarmen, angkat saja oleh seorang kapten dari Cijau. Nomor punggung 4 seorang Endang nampaknya, namun dapat dicuri kembali oleh salah seorang pemain dari Garas tadi. Oleh Iin nampaknya bola ditanduk keluar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Cijau. Mencoba kembali si Akang, nomor punggung 23 akan mencoba melakukan panjang kembali nampaknya si Akang ini. Nomor punggung
23 memiliki lemparan ke dalam yang cukup jauh. Karyadi nampaknya namanya mitra pencinta olahraga. Nomor punggung 23 dari kesebelasan Hijau yang memiliki lemparan ke dalam. Oh, kembali nampaknya berbahaya. Namun untung saja masih dapat diangkat tadi oleh pertahanan belakang dari kesebelasan Gares, sehingga bola keluar kembali meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk kesebelasan Hijau. Kami lihat Kemong nomor punggung 7 akan mencoba melakukan tendangan sudut dari jantung pertahanan Gares. Angkat saja Kemong, mencoba melebar namun dapat ditandu saja tadi oleh seorang Agung. Ijus berbahaya, Ijus dikawal ketat oleh seorang Dani. Masih Ijus, namun sapu bersih nampaknya penguasaan dari seorang Ijus oleh nomor punggung 4 sang kapten dari kesebelasan Hijau, yaitu seorang Endang, sehingga harus terhenti sejenak penguasaan Ajus, yaitu keluar bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam, lakukan saja Dede Sarden yang dituju Sarden, namun sapu bersih saja nampaknya oleh seorang Karyadi nomor punggung 23 pertahanan belakang dari kesebelasan Hijau. Bola meninggalkan lapangan kembali, hanya menghasilkan tendangan sudut saja yang kesekian kali di jantung pertahanan kesebelasan Hijau. Beberapa pemain berada di kemulut gawang ataupun tanggupan yang cukup akurat tampaknya dilepaskan oleh seorang Dede. Berbahaya namun sudah dikuasai nampaknya oleh seorang Pirli. Bola liar di atas tadi ditangkap, dipeluk erat oleh seorang Pirli sebagai penjaga gawang dari kesebelasan Hijau. Kembali kali ini angkat Pirli datang ke area kotak penalti, berbahaya namun dapat ditandu saja sejenak tadi oleh seorang Upan Suritan nampaknya. Kembali bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Yang ke-20 menit ini di babak kedua nampaknya waktu sudah berjalan. Kembali berbahaya. Umpan manis dilepaskan oleh kaki nomor punggung 8 nampaknya seorang Doni Kalebos. Yang mana Doni dari Hijau masih duduk di bangku kelas 11 SMA 4 Penggarangan nampaknya. Kali ini memperkuat tim kesayangannya yaitu dari kelas Dede. Kami lihat akan mencoba melakukan lemparan ke dalam, yang mana 3 orang pemain nampaknya dari kesebelasan Gares, yaitu putra dari Bapak Sarjo, ada Upan dan juga ada Dede. Angkat saja ini berbahaya kali ini. Umpan manis dilepaskan oleh kaki seorang Iin tadi, namun tidak mengikuti, dikawal ketat oleh seorang Iin nampaknya. Kembali penguasaan dimiliki nomor punggung 7, harus terjatuh namun bukan juga pelanggaran. Oh, pelanggaran nampaknya tadi seorang Iin mencoba melanggar nomor punggung 7 seorang Kemong, sehingga mendapatkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kanan penjaga gawang dari kesebelasan Gares. Kita saksikan mitra pencinta olahraga, apakah lewat tendangan sudut, apa tendangan bebas maksud kami, yang akan langsung dieksekusi oleh seorang Kemong nomor punggung 7 dari kesebelasan Hijau. Mampukah merobek-robek jantung pertahanan, dan juga apakah seorang Sandi sebagai penjaga gawang mampu menghentikan. Oh, melebar kali ini dapat ditambuk saja sejenak, kali ini menjadi perebutan dari arah kotak penalti. Keluar dari sarangnya, berbahaya. Nah, kami dapat dicuri kembali kali ini dengan hati. Untung saja disapu bersih ada seorang Upan nampaknya, pemain belakang yang cukup tangguh dari kesebelasan Gares, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kalau Haryadi kembali nampaknya yang memiliki lemparan ke dalam, cakap jauh. Bola datangnya ada dilakukan lemparan oleh Haryadi. Kembali Haryadi. Ijus harus menjemput bola ke belakang Ijus, namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Hijau. Haryadi baru saja lakukan apa yang terjadi. Keluar kembali bola nampaknya. Lemparan ke dalam semakin mendekat kembali nampaknya. Sangat berbahaya karena dari seorang Haryadi memiliki skill yang sangat jauh melakukan lemparan ke dalam. Langsung beberapa pemain, berbahaya kembali namun masih dapat ditandu kembali oleh seorang Ilham. Haryadi kembali, Hijau berbahaya kali ini. Tendangan voli jarak jauh dilepaskan oleh nomor punggung 2 dari kesebelasan Hijau, namun masih melebar tadi. Tendangan dilepaskan oleh nomor punggung 2 tadi bukan unsur yang membahayakan bagi seorang Sandi sebagai penjaga gawang dari kesebelasan Gares. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Gares. Lakukan panjang bola datangnya ada Ridwan yang dituju Raman maksud kami, namun dapat dicuri kembali oleh para pemain dari Hijau. Berbahaya kali ini Hijau. Nomor punggung 3 kali ini
dari Sujo mencoba untuk Tudin masih Tudin kerjasama dibantu oleh Komeng. Tudin kembali Tudin belakang sang Tudin kembali. Oh Tudin maksudnya Tudin kembali. Tendangan menyisir di atas zona tadi dilepaskan oleh seorang Jali nomor punggung 17. Untung saja tendangannya masih melebar di sektor kanan sebagai penjaga gawang dari Garas. Hampir-hampir saja tadi mengagetkan atau menegangkan para supporter dari kesebelasan Garas, namun masih melebar tendangan dari seorang Jali, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Lemparan ke dalam kembali yang terjadi untuk kesebelasan Cijo. Panjang bola datangnya dan ini yang dituju lawan Rahman, maksud kami dari Garas. Rahman mencoba Rahman melewati server pemain, angkat saja tadi seorang Rahman, namun masih handsball atau apa, masih play on handsball nampaknya salah seorang pemain dari Cijo. Handsball tidak terlihat oleh pemimpin pertandingan di area yang cukup memadai nampaknya, sekitar 15 meter saja dari kotak penalti atau dari gawang dari kesebelasan Cijo. Apakah mampu lewat tendangan bebas yang sangat ideal dari kesebelasan Garas seorang Ijus merobek-robek jantung pertahanan dari kesebelasan Cijo yang dijaga ketat oleh seorang Pirli. Ijus, 4 orang pemain pun memagar betis menghalang-halangi lajunya tendangan bebas. Oh, berbahaya kali ini. Andai saja tadi tidak tertepis oleh penjaga gawang, barangkali tandukan seorang Sarnen akan mampu merobek-robek jantung pertahanan Pirli. Namun tadi penyelamatan yang cukup gemilang dari seorang Pirli. Apa yang terjadi mitra pencinta olahraga? Tendangan sedikit saja nampaknya di sektor sebelah kanan penjaga gawang seorang Pirli. Beberapa pemain berada di panjang bola datangnya, namun dapat ditepis kembali oleh seorang Pirli. Nampaknya penyelamatan yang gemilang kembali diperagakan. Handsball jelas tadi. Lihat seorang Doni Kalebos nampaknya tadi menghentikan bola sejenak dengan tangannya, bukan unsur kesengajaan sehingga harus dihentikan sejenak lajunya pertandingan setelah tadi mengenai tangan seorang Doni, yang mana Doni ini masih duduk di bangku SMA 4 Penggarangan nampaknya. Kemarin menjadi juara 2 di tingkat provinsi atletik, memiliki lompatan sejauh 5 meter. Doni kembali kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Garas FC. Depan nampaknya akan mencoba langsung mengeksekusi tendangan bebas Utan. Bukan unsur yang membahayakan bagi seorang Pirli penjaga gawang dari Cijo. Tendangan yang gelap harus diistirahatkan oleh coach pelatih Akang Becis. Silakan beristirahat Akang Rahman di pinggir lapang dan sambil minum segelas air. Kembali nampaknya tendangan sidik lebar ke dalam panjang bola datangnya berbahaya, namun untung saja tadi diselamatkan oleh seorang Agung. Putra pencinta olahraga, peluit panjang sudah dibunyikan oleh pemimpin pertandingan Bapak Cahaya